17036. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum di modul 3, kegiatan praktikum 3 yaitu pencernaan makanan. Kegiatan praktikum kali ini adalah tentang struktur sistem pencernaan. Tujuan praktikum kali ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini adalah yang pertama ada gambar sistem pencernaan, kemudian yang kedua ada alat tulis. Cara kerja pada praktikum kali ini adalah yang pertama memperhatikan gambar sistem pencernaan, kemudian yang kedua mengurutkan dimulai dari mulut, ketiga menuliskan bagian-bagian pada lembar kerja, dan menyimpulkan apa yang dapat diambil dalam percobaan kali ini. Sistem pencernaan dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Berikut adalah ilustrasi sistem pencernaan di dalam tubuh manusia. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di mulut terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase yang diproduksi oleh kelenjar ludah. Di sini ada mulut, di sini untuk mengunyah makanan. Di dalam mulut itu terdapat pencernaan mekanik dan kimiawi, mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase yang diproduksi oleh kelenjar ludah. Ini kelenjar ludah ada di sini. Kemudian yang kedua, tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dan kerongkongan atau esofagus. Makanan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas makanan dan mendorongnya menuju lambung. Kemudian selanjutnya adalah lambung. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi di dalam lambung karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Enzim-enzim tersebut yakni pepsin, renin, dan asam klorida. Kemudian ada pankreas, hati, dan empedu. Di sini ada pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus. Sedangkan pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Jadi dari mulut masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung. Setelah masuk ke lambung, masuk ke usus halus. Usus halus adalah organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar, berupa saluran panjang sekitar 670 cm sampai dengan 760 cm. Usus halus dibedakan menjadi 3 yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari. Duodenum atau disebut juga usus 12 jari. Di dalamnya terjadi pencernaan makanan secara kimiawi. Sedangkan jejunum dan ileum, ini jejunum, ini ileum, sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Kemudian setelah dari usus halus, makanan menuju ke usus besar. Usus besar itu apa? Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Fungsinya untuk apa? Usus besar berfungsi untuk memasukkan sisa makanan dan mengubahnya menjadi feses. Usus besar itu ini terdiri dari kolon dan rektum. Kolon itu tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan.
sedangkan rektum sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu. Setelah dari usus besar, kemudian menuju ke anus. Anus berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan. Jadi urutannya dari mulut ke kerongkongan, ke lambung, kemudian ke usus halus, lalu ke usus besar, dan menuju rektum, lalu ke anus. Jadi urutannya dari mulut ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, ke rektum, dan anus.